saya ngawali Gus. Untuk memancing teman-teman biar saya ketika panjenengan jabarkan tadi dalam benak pemikiran saya membuat ilustrasi. Jadi ketika hati kita tertutup memandang sesuatu dari Allah, gitu ya, memandang sesuatu dari di situ dalamnya mestinya ada sifat dan asmanya Allah, tetapi tertutup. Sama dengan ketika mata kita melihat sesuatu yang dilihat adalah sesuatu itu yang wujud di depannya, padahal di balik itu ada rahasia-rahasia. Nah, kalau mata bisa disiasati menggunakan alat mikroskop, yaitu ketika kita lihat di makanan atau tangan kita di mikroskop, pasti di situ ada kayak bakteri-bakteri apa gitu ya. Nah, ternyata ketika Allah memberikan mata telanjang kita tidak mampu melihat tembus seperti itu adalah rahmat Allah. Kenapa? Kalau kita tahu maka kita tidak akan pernah makan gitu ya, karena jijik kan. Nah, sama halnya dengan hati kita. Ketika kita melihat makhluk ini dengan hati kita, maka kita tidak bisa tembus. Adakah sesuatu yang seperti halnya saya ilustrasikan kayak mikroskop tadi, agar bisa menembus sesuatu, tembus bahwa di situ adalah Allah gitu. Ada enggak begitu? Caranya? Iya. Enggak ada. Caranya ya bersihkan mata, bersihkan kotornya hati. Selain itu, artinya yang apa namanya yang cepat gitu ya. Kalau mikroskop cepat ya. Oh iya. Kalau hati bagaimana gitu? Mungkin pengalaman. Hati itu gini dan bisa merasakan itu tembus langsung asma'i Allah. Si cepat itu jaga. Karena makrifat itu kehendak Allah. Ada dua kehendak Allah. Siji melalui salib. Gak cepat ini. Gua dengan kudu ya Allah. Bertahap. Yang dua ini cepet langsung ditarik, bening langsung jaga namanya, ditarik langsung, cepet. Dan ini nggak bisa mengikuti kehendak Allah. Sehingga ketiga dulu innama amrullah ala ma'rifat itu muridu banget. Jadi ma'rifat itu bisa merasakan ini kehendak Allah Pak. Nah cepet berarti itu jaga, ditarik di Allah. Jangan kehendak Allah. Kalau ini kan gak bisa ini saling walau ngaji wiritan dan sholatnya gak fardu tok ya sunnah ini jadi dalam rangka berdina bocoi mikroskopi hati maksudnya bening mikroskopi melekan ya wiritan kok gak nyambung ini ya dan berarti akan penyakit di mana bening tutup mana penyakit itu tadi 4 tadi itu jiwa sifat basyariah itu asal sombong curinya enggak. Jadi itu bagi dari 4 sifat jiwa. Nah seperti jatah itu karena makrifat itu karena dari Allah nggak bisa. Nah itu cepet ya karena kalau jenengan dijatah Allah set sampai mantap. Maka dari dua keadaan musibah atau nikmat jenengan rasakan ini tidak cepet nih. Jika ini nikmat ya tambah ide bersyukur, dituntut melihat sifat baiknya Allah. Ketika Allah menjadi nikmat, lihat sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, lihat sifat itu. Ya Allah, ini rezeki itu Gusti Allah. Iki welase Gusti Allah, dan iki inayah yang dirasakan. Nah, jika ini musibah, iki jadi sifat Gusti Allah, wahai Gusti Allah lagi istighna itu yang walu istighna itu semugi kan ngoten aku gak butuh ambek makhluke kula jenengan wis ngaji kula jenengan wis sholat wis poso wis bayar dalu dikai miskin ya karepe Gusti Allah bahwa sembahyang bahwa wiritan bahwa sholawat istighfar arsane tak keingat karo aku itu istighna ya iki kula jenengan kayak musibah itu kami kalau jenengan tambah ide cepet jatuh lah nyambut itu bilang tahun itu masalahnya tahunan gara-gara suku ini ya bulanan sabar istimewa ilmu dan
Dan itu memang sengaja supaya panjenengan semakin bisa merasakan nek dua keadaan ini bisa merasakan jenengan enak tuh. Gak butuh surga no akhirat karena sudah surga. Masa wong ngene betul. Jadi ketika ada bab ini, ketika terang itu, oh jadi Gusti Allah jadi karepe ngono nyene. Kalau jenengan butuh di makom ridho. Makom ridho iki ya wis jane wis terserah jenengan ya Allah jadi kula yang panjenengan. Sampai nek merasakan ini sudah insya Allah sudah mengenal itu syahadat itu. Nah, syahadat dan enak sekali. Enak sekali. Nikmat ya biasa, musibah ya wis dirasakno. Sampai kapan hilang ya makanya dan wali ini Gusti Allah 35-40 tahun dungo nyaluk surga gak dikek surga mek Gusti Allah. Tapi dungo nih sampai malaikat Jibril itu usul mek Gusti Allah. Ya Allah, jenengan sampai itu surga ya Allah nih. Sampai kayak titik mawon ya Allah. Gusti Allah guyu mek Jibril. Ya Jibril. Hambaku situ iki dadi wali iki boleh sabar melarat iku, sabar melarat terus dungo terus dungo. Dadi wali itu. Lah nek katanya surga lak dadi wali ku maneh ngono. Ya Allah. Malaikat Jibril sampai gak tahu itu. Ya Allah, paling mau surga kok apa? Petang 10 tahun ya Allah, pun suwe nih ya Allah. Terus ya Allah guyu nang ya bener. Iki dadi wali ku boleh dungo sak musuh ini. Nah, itu nih gue nanti kalau dengan betul ridho terhadap posame pembagiannya Allah tiga suki, tiga sederhana, malah ridho gitu. Aku tiga ini nih kami nih kian dan sampai kali itu paling nonton itu kok mana ini rumah Alphard dia nih kok sepeda motor ini nggak terakhir itu sudah kali akhirnya terus dia hadir itu usulan luwe maksiat daripada maksiat tadi. Nah ini jenenge ma'rifatul qadar. Apa nulis niku kula mbayangne ngeten cocok mboten nggih. Gambaran saya sih. Ketika orang melihat sesuatu dengan matanya menggunakan mikroskop, ada orang gitu kan biasa di laboratorium ya. Sementara orang lain ada mata biasa tidak tahu. Akhirnya dia, "Sudah aku nonton sih." Mendekati kepada orang yang melihat. Maka dia pasti akan katut dia ditonton lagi loh. Nah, hati pun demikian. Ketika kita melihat ada orang yang padang hati ini, dan ketika kita tahu, kita deketi aja, pasti insya Allah katut. Ya, itu ada babnya. Mujalisul sholihin di antara kalau jangan tiga idul ilahi itu adalah senang ambil orang soleh. Ya sama kan? Sama ide katut nanti. Tapi nek sampeyan sowan nang wong soleh, yai kalau di itu mau jadi soge gak oleh sama makrifat itu karena ada tujuan apa soge tapi nek sampeyan niate bawa ide gak jalan apa katut cahaya ilahi katut mikroskope ya itu mau maka warid cahaya ilahi itu bisa didapatkan dari sohbatul sholihin nunggu memang soleh sawan tapi sawannya boleh niat seilancar usaha mungkin buatan sakit itu ilahi ya nota itu babnya ini sama nih kalau di kelas PKT sudah bisa PKT. Nah yang berikutnya Gus ini mungkin juga diantara di kasus pada saya dan teman-teman Aina Abdul majlisun fisalihin alladhi yakunu masih dalam keadaan hidup atau yakunu fil kubri. Sama-sama walinya, satunya masih sugeng, satunya sudah wafat. Itu mana ketika kita kepingin makrifat, itu lebih cepat yang mana? Sama cepetnya. Afdol ya sama afdol. Cuma ngeten. Nek wali yang masih hidup itu kayak keris di dalam warung. Tapi nek wali sudah udul itu kayak warung tidak pasar warung. Jadi kanggone sudah bisa merasakan era sudah meninggal. Banyak sahabat-sahabat kula itu guru-gurunya sudah meninggal. Kayak ibu situ itu Gus Pak Leret. Banyak yang meninggal itu gurunya. Malah dia ketika sudah zatapnya itu
artinya benar dari guru-guru yang sudah meninggal. Sama, kalau dia ini kok perasaannya koyo ani yo, tokoh sing meninggal itu cepet bener. Maka dipakai saya kita wasuli niku, tidak wasuli. Karena ini bebas, wali ini bebas. Tapi kalau jenengan ya beradab ya disowani. Nah ini tempatnya itu. Kalau nek ngomong wali tempat bukan makom ya. Nek makom lo tuh lebih kualat lo, karena masih hidup. Oh tempatnya. Ini tempat. Makom berarti ini tempat nih. Titik makbaro. Titik makbaro tapi makom. Jadi ke Rasulullah itu makom Rasulullah. Titik makbaro gitu makom. Wali-wali itu makom. Nek makbaro kan kuburan. Nek makom itu makom itu tempat maksudnya. Ada pula hati-hati mau makom itu tempat bukan kuburan. Karena masih hidup. Roh kita kan hidup. Nek kalau jenengan meninggal itu roh kita hidup. Nah, kalau jenengan hidupnya tadi itu dari kanjeng Nabi. Ketika kalau jenengan mati berarti hidup, roh kita hidup. Kata hidup kan juga mati itu kanjeng Nabi dia. Lah afdol mana? Ya sama-sama afdol ya. Tapi nek mau rasakan ini yo, kayak ada cepet kalau sudah meninggal. Betul kayak ada memang seperti itu. Kulo gak bisa nang gone Watapura nang sepuluh sekompol, tapi kalau di sini tidak tembus saudara, bisa dipimpin saudara. Hati kulo masya Allah, Gusti Allah ya Allah. Hati ini kulo merasa besok rasanya dia mungkin sing sudah meninggal Karena saya belum pernah ketemu secara dohir kali Gus Kowo sudah meninggal ini ya. Tapi ketika sudah meninggal semua ini, kulo hati-hati ketarik ya, merasakan itu sampai gini. Kalau tidak mau cerita ini pokoknya saya sudah cerita ini ya bisa sudah merasakan. Nah Rasul kan nggak bisa diceritakan ya, nggak jangan dulu. Sami kayak nikah nih loh, dari nikah saya menceritani nikah itu rasanya ini ya apa ya nikah Sami Mbak Rifat itu jadi nggak ngerasa ya apa dengan game bisa insya Allah bisa ketarik dulu. Nek sampai nggak tertarik ya dilihat hatinya. Orang penyakit 4 dari sifat Fatimah bersihkan dulu itu bersihkan dulu. Kadang dari Ibnu Athaillah ya wis ngaji, sholatnya ya wis jamaah loh, bukan sendirian ya jamaah. Nah sendirian nggak perlu jamaah, sunnahnya ya wis wakil, bengi wis dilakoni wiridan ya istighfar. Wis wakil lah, sholawat wis gak buka puluhan ratusan. Oke, saya merasakan yo. Hati menjelang yang tertutup itu dari sifat-sifat 4 itu. Hati cari sendiri. Betul masih. Iku pondok iku gede, santrinya akeh, belum tentu makrifat. Bukan dipandang dari itu. Kadang ono wong nduk desa musholai penceng, gawe santri. Kadang tapi kadang makrifat, kadang gak tersembunyi. Ono sing yai gede, oleh pemerintahan, ketua pengurus besar saya jadi ini kiai besar, tapi belum tentu makrifat. Ono yai di desa, santri ini terlalu gak terkenal, kadang lumatai Allah tinggi, karena dilihatkan hati ini atkokum, bukan kedudukan organisasi di pusat dan lain-lain. Masa pulau sing pengurus bank pusat itu kalau sing bisa ngaji, bisa baca kitab paling beberapa mungkin tahu iku biyen tahu nggih pengurus. Lah iya Gus. Lah iya ketua itu gak iso ngaji atau mondok ana awak dhewe sing ngaji kok kata iku. Nah ngoten. Nanti ini kedudukan itu ya sing tinggi di hadapan Allah, bukan dari di mata masyarakat ini. Jadi makrifat itu artinya bisa merasakan. Musyahadah makrifat itu artinya merasakan. Jadi memang artinya musyahadah itu ya melihat, memandang. Makrifat itu memandang, tapi itu adalah memandang sifat asma Allah, merasakan. Menyaksikan kan artinya mana, tapi itu merasakan. Karena nggak bisa asma
ya apa mana apa nih anu itu rasa sifat